Tolak tambang ilegal, Nenek Saudah dianiaya. Nenek Saudah, wanita 67 tahun, warga Nagari Lubuk Aro, Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, babak belur dianiaya orang-orang penambang emas liar. Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 1 Januari lalu, saat Nenek Saudah mengusir para penambang emas ilegal di Sungai Batang Sibinail, tak jauh dari rumahnya. Sempat dikira meninggal, Nenek Saudah kemudian dibuang para pengeroyok ke semak-semak di pinggir sungai. Pada pagi hari berikutnya, Nenek Saudah baru ditemukan oleh keluarganya dalam kondisi babak belur dan lemas. Kasus penganiayaan Nenek Saudah kemudian viral di sosial media dan menyita perhatian banyak pihak. Setelah sebulan bergulir, Nenek Saudah didampingi kuasa hukumnya dari LBH Padang, aktivis perempuan, hingga Komnas HAM, melaporkan kasusnya ke Komisi 13 DPR RI. Dalam pertemuan dengan Komisi 13 DPR, Nenek Saudah meminta kasusnya menjadi perhatian penegak hukum, diusut hingga tuntas, dan penambangan emas liar di Sungai Batang Sibinail dihentikan. Sudah sebulan berjalan, baru 1 orang pelaku penganiayaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut pengakuan korban, jumlah pelaku penganiayaan ada 4 orang. Para pendamping korban mendesak penegakan hukum tidak sebatas sampai pelaku penganiayaan, tapi juga otak di balik aksi penganiayaan, hingga backing dari tambang emas ilegal. Komisi 13 DPR RI mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK untuk mengawal kasus ini. Kasus ini harus diusut hingga tuntas, agar tidak ada lagi kasus serupa terjadi. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Bahkan kemudian ada Nenek Saudah di Kabupaten Pasaman, Kementerian HAM sudah secara responsif segera melakukan tindak lanjut. Ini terjadi di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang, Matinggi Utara, Kecamatan Rao, dan terjadi pada. Kalau ini terbukti, ya benar-benar adanya kinerja dari Kementerian HAM, ya kita dari Komisi 13 ya mendukung ya apa. Saya soroti tentang LPSK, ya lembaga ini betul-betul perhatian kepada masyarakat kita, khusus Ibu Saudah. Tadi sudah kami dengarkan bagaimana yang Bapak sampaikan, korban yang merasakan. Kalau si pelaku pasti dia bilang, enggak, saya sendiri, saya tidak pelaku. Bisa minta kepada LPSK, tolong lindungi masyarakat. Tadi ya, yang mana Ibu Saudah kita tahu, ya penyiksaan yang seperti ini tidak mungkin 1 orang. Ya, ini saya ya tekankan lagi kepada LPSK betul-betul dilindungi, ya apakah itu korban dan juga saksinya. Ya, Komnas HAM ada tujuannya adalah menguatkan kinerja dari HAM. Kalau jadi bahan tolak ukur dari kemitraan kita. Sekali lagi, ya terima kasih kepada HAM untuk menindaklanjuti kasus ini, betul-betul ini pelanggar HAM berat. Ya, mungkin itu aja dari saya. Bentar Pak, ayo Bang. Abang dampingin Bang. Ya, oke. Ayo Bu, maju dikit. Enggak apa-apa. Oh, iya. Apa yang ditanya kayaknya? Enggak apa-apa. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Terima kasih sama kalian semua.
Mudah-mudahan Allah lah yang membalas kebaikan kalian. Saya tidak banyak bisa bicara, cuma terima kasih sebanyak-banyak sama kalian. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Ibu Saudah meminta kepada pemerintah, ya, kasus ini, ya, yang dialaminya minta keadilan. Hanya itu dimintanya. Bagaimana, ya, proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kasusnya ada 3 ini nampaknya. Pertama, kasus pelanggaran HAM, ya. Itulah kami di Komisi 13 betul-betul meminta keterangan dari Ibu Saudah. Yang kedua juga pelanggaran tentang pidana kekerasan, ya, tentu berkaitan dengan pidana. Yang kedua juga tentang tambang ilegal, ya, yang sudah berjalan sudah sekian tahun, ya, yang mana Ibu Saudah mempertahankan tanah haknya, tanah ulayatnya, ya. Nah, dengan adanya mempertahankan tanah ulayatnya terjadilah seperti ini, kekerasan terhadap Ibu Saudah. Ya Bu ya? Iya. Tadi salah satunya juga yang ditekankan soal kemungkinan adanya tersangka lain karena kan sampai aksi kekerasannya sejauh ini. Nah itu juga yang didorong Komisi 13 nggak untuk mengusut tersangka lain? Iya betul. Apa yang disampaikan oleh Bu Saudah, yang tersangka itu tidak sesuai yang melakukan kepada dirinya. Dalam, ya, ingatan dari Bu Saudah itu ada 4 orang, ya. Tetapi yang ditersangkakannya 1 orang. Itulah pihak dari Ibu Saudah akan meminta keadilan, ya, betul-betul diproses. Begitu. Artinya untuk mencari tersangka lain, Pak? Iya, ya, tentu, ya, kami mendorong kepada pihak kepolisian untuk mendorong, ya, mencari, ya, tersangka yang kebenarannya dari Ibu Saudah. Ada deadline nggak Pak dari komisi? Ya, dan juga nanti didamping oleh pengacara yang betul-betul bisa menyelesaikan kasus ini. Ada deadline nggak Pak dari komisi? Ada Deadline, deadline nggak untuk PH dari komisi? Oh iya, secepatnya dari Komisi 13 meminta kepada pihak pemerintah untuk secepatnya mengungkit permasalahan ini. Semester 1 tahun ini, tahun depan, secepatnya itu Ya kalau secepatnya, ya secepatnya, ya. Pak, untuk pemeriksaan Pak psikologis dijadwalkan kapan Pak? Sudah atau? Oh belum, masih ada nanti pemeriksaannya. Ya, pertama sekali pemeriksaan dari kesehatan Ibu Saudah, ya, juga kami perhatikan, ya, karena ini betul-betul kekerasannya hampir, ya, menghilangkan nyawanya Ibu Saudah. Ya. untuk tambang ilegal, kira-kira ini kan underlying casesnya tambang ilegal. Masalah dari Ibu Saudah, dari Komisi 13 bakal ada percepatan untuk penyelesaian tambang ilegal. Iya, jadi untuk tambang ilegal memang itu bukan daerah kami, ya, kami khusus pelanggaran HAM-nya. Nanti kami minta mendorong nanti di Komisi 12, nggak satu Komisi 12 nanti untuk mencarikan solusi terhadap tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat, khususnya Pasaman. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Terima kasih Bu Saudah. Sehat-sehat selalu Ibu.